Mohon mematikan mikrofonnya. Bu Yumi, untuk share screen-nya bisa di PPT-nya bisa di share screen. Bentar, saya nyalakan dulu, Bu. Oke, siap. Presentasinya, PPT-nya. Hadir, Pak. Mohon dimatikan mikrofonnya ya. Saya Fatih, Pak. Sudah, Bu, PPT-nya? Oke, for wait a moment, tunggu sebentar ya. Oke, gini. Yes. Yes, Bu. Sudah. Oke, anak-anakku semuanya bisa dilihat di layarnya ya. We have some pictures. Oke, there is a pictures there. Ada sebuah foto di sana. Oke, and what do you think about the picture? What do you think about the picture? Gak ada gambarnya, Bu. Gambar apa? Gak ada gambarnya. Ada gambarnya, Bu. Fotonya sampai 8 bit, Bu, 8 bit. Nos encantado di conoscerte. Iya Bu, nggak ada gambarnya Bu. Ada. Jadi, Bu, gambarnya gelap kayak masa depan. Nggak ada gambarnya cuma kayak WhatsApp ya. Masa depan nih, Parmianto. Oke, sudah bisa dilihat anak-anakku ya. I will show you some pictures. Okay, I will show you some pictures and you can identify. Ada nanti saya tampilkan beberapa gambar. Coba kamu identifikasi ya. And you can find the difference. So you can guess what material we will study for today. Jadi nanti kamu bisa menebak kita hari ini belajar tentang apa sih? Nggak tahu, Bu, nggak tahu. Absennya gimana, Bu, ini? Absen. Ya, sabar ya. Absennya nanti di link ya. Sekarang kita belajar dulu. Oke. You can see the first picture. Coba gambar pertama sudah bisa dilihat anak-anakku? Sudah. Oke. What picture is that? Gambar apa? Batik. Batik. Oke, that's good. Wasit bulu tangkis. Do you? Iya, thank you. Another for the pictures. And do you find another word? Kamu menemukan ada kata-katanya enggak di bawahnya itu? Yes. Yes. Wonten, Bu, Okay. wonten. Looks different. Looks different. Terlihat tampil beda. Ya, terlihat tampil beda. Referee of Indonesia Open wears batik and lurik. Situ ada kalimat penjelasnya di situ. Look different, tampil beda. Referee. Do you know what is referee? Wasit, Bu, wasit. Wasit, that's good. Referee of Indonesia Open, wasit dari Indonesia Open itu wears batik and lurik, menggunakan baju batik dan lurik. Oke. And the next picture. Hello boy, what picture is that? Boy. Fuck boy. Are you so fuck boy? Okay, can you see what picture is that? Gambar apa? Coba. Mabar ya, yuk. Motor cross, Bu, itu. Motor cross. Okay, that's good. Another. For the girl, what kind of picture is that? Tumbah wae kurang ada gambar. Kono jenengku. Okay. Second picture is, I think it's Valentino Rossi ya. Itu Valentino Rossi. Piring Valentino Rossi is training ahead of the GP motorbike. Piring itu artinya mengintip. Nah, mengintip latihan Valentino Rossi menghadapi GP motorbike. I'm sure all of you, especially for the boy, you like Valentino Rossi, that's right? Yes, I like. Yes, thank you. Okay, and you can see the next picture. What picture is that?
Google. Coba Bu. Halo. Ya wes, PPT ini sama nyalakan. Oke, anak-anakku, let's be back. Kita balik lagi. Oke, first picture. Ini gambar yang pertama, kemudian gambar yang kedua. And the third pictures, gambar yang ketiga, ya. You say that it's kind of gadget, anything of gadget made by Google. And the fourth picture. Okay, and now from those 4 pictures, dari 4 gambar tersebut, ya, which one that explain the pictures and what are the pictures? Dari 4 gambar itu, gambar mana saja yang menjelaskan tentang apa yang ada di gambar tersebut? Coba gambar nomor 1. It has explanation, ada Oke, Bu. penjelasannya di Google. situ ya. Aku udah paham. Looks different of mikrofonnya dimatikan dulu ya. Free of Indonesia Open Wears Batik and Lurik. Kemudian yang kedua, Piring Valentino Rossi's training ahead of the GP motorbike. And the third pictures it's made by Google. Semuanya dibuat oleh Google. And the fourth pictures. Okay. From those pictures, we can conclude that pictures has a definition, gambar yang ada penjelasannya, ya. Kalau ini kan ada penjelasannya, ya. Kalau gambar yang pertama ada penjelasannya. Nah, teks beserta gambar itu, ya, it calls by caption, ya. Itu namanya caption. Kalau caption itu yang sampean praktekkan setiap hari itu adalah example, contoh ya, imam buat status kemudian di bawahnya ditulis penjelasan. Nah, itu namanya caption. Caption adalah sebuah teks penyerta pada gambar, ya, teks penyerta pada gambar, sehingga orang yang membaca atau melihat teks gambar tersebut sudah paham karena di bawahnya sudah ada teks atau penjelasannya. Oke. We will study about caption. Jadi hari ini kita akan belajar tentang caption. Apa itu caption? Caption adalah teks penyerta pada gambar. Oke. Oke. Caption is a text that appears below an image. Caption itu adalah sebuah teks yang muncul di bawahnya, di bawah gambar. Fungsinya apa? A photo caption gives readers basic information to understand the photograph. Foto caption maksudnya pembaca itu mendapatkan informasi dan bisa paham tentang gambar tersebut, ya. And it's related to the news include, dan ada hubungannya. Jadi orang melihat itu langsung, oh itu gambarnya kayak yang tadi yang pertama first pictures. Oh itu gambarnya apa namanya, wasit yang di Indonesia Open itu memakai batik dan lurik. That's good. Kemudian secara teks strukturnya, secara struktur, ya, caption itu identify the people. Sini ya, identification of the people. Siapa orang yang ada di gambar tersebut? Place, di mana orang tersebut berada, and the event and date when it was taken. Dan di situ dijelaskan kapan kejadian itu atau kapan gambar itu diambil. Relevant information element of photo caption, atau keterangan yang lain yang ada hubungannya dengan foto caption. Oke, bisa dilihat gambar yang pertama tadi. Oke, first picture it has, gambar yang pertama di situ di tempatnya adalah can you guess where is the place? It's indoor or outdoor? Okay, the place is indoor and it was taken on Saturday
20th of July 2019. Nah, di situ dijelaskan gambarnya sudah jelas sekali ya. Ada gambarnya diambil kapan, di mana, jam berapa, dan keterangan yang ada apa saja. Oke. And the next, language features. Secara bahasa, specific information, who are in the picture atau what is in the picture. And then what's going on. Di situ apa? Kejadiannya apa? And then when did it happen? When did it happen? Kapan kejadian itu terjadi? Where did it happen? Di mana and why? Ya. Kemudian expression about the picture, cara mengungkapkannya. The top of the picture, di atas bagian foto itu terlihat. Nah, keterangannya apa? Seperti yang contoh yang tadi, looks River of Indonesia Open wears batik and lurik. Contohnya seperti ini. On the top of the pictures, di atas gambar itu, ya. On the top of the picture explain that River of Indonesia Open wears batik and lurik. Okay. We can conclude that. Ya, on the top of the picture tadi artinya apa? Di atas atau di foto itu dijelaskan bahwa, oke. Kemudian yang kedua, we can conclude that, kita bisa menyimpulkan bahwa. Contohnya yang saya pakai contoh adalah yang nomor 1, gambar nomor 1. Looks River of Indonesia Open wears batik and lurik. We can conclude that, kita bisa menyimpulkan bahwa River of Indonesia Open wears batik and lurik. Contohnya seperti itu. Ya. Kemudian yang ekspresi yang berikutnya, this picture show us. Gambar ini menunjukkan kepada kita apa tadi? River of Indonesia Open wears batik and lurik. Ya, gambar itu menjelaskan tentang wasit yang ada di Indonesia Open itu loh menggunakan pakaian batik. Kemudian yang berikutnya, it looks like, ini seperti apa? Contohnya nomor, masih pakai gambar yang nomor 1, it looks like River of Indonesia Open wears batik and lurik. Kemudian yang berikutnya, we can see that, kita bisa melihat bahwa River of Indonesia Open wears batik and lurik. Okay, this is the example of expression about caption. Itu cara mengungkapkan caption, ya, teks penyerta pada gambar tersebut. On the top of the picture, we can conclude that the picture show us, it looks like, and we can see that. Nah, cara penulisannya gimana? Cara penulisannya kalau caption, ya, use simple present. Semua kata kerjanya menggunakan simple present. Lihat, tadi ada kata looks. Looks. River of Indonesia Open. Saya tampilkan gambar yang pertama. Oke. Looks. Looks different. River of Indonesia Open wears batik and lurik. Di situ kata kerjanya adalah wear. Ya. Ada wears di situ. Itu verb 1 atau bentuk present, ya. Diberi imbuhan s karena di situ yang dijelaskan adalah River-nya ada satu, yaitu si ibu yang menjadi juri tersebut atau wasit. Oke. And the next, kemudian selanjutnya yang poin 5, written in complete declarative sentence. Declarative sentence, ada kata looks. Nah, itu contoh dari declarative sentence. Kemudian clearly identify the people and location. Dan di situ dijelaskan orangnya itu siapa dan lokasinya itu di mana. Itu harus jelas, ya, agar nanti para pembacanya itu mudah untuk memahami gambar tersebut. Kemudian poin yang ke-7, 7, identify people in the photo from the left to the right. Jadi gambar itu dilihat dari pojok kanan, atas, bawah, semuanya itu jelas, ya. Identify people in the photo from the left to the right, dari kanan sampai itu jelas. Oke. And the next, from the pictures, can you guess what is the purpose of the text? Bisakah kamu menjelaskan
apa sih tujuan dari teks tersebut? Berarti tujuan dari caption. Tujuan dari caption tersebut adalah to give information to the reader, untuk memberikan informasi kepada pembaca. Dan why do people use caption? Mengapa orang menggunakan caption? Kira-kira kamu contohnya ya, kira-kira kalau kamu membuat status kemudian di bawahnya diberi keterangan, itu kira-kira untuk apa? Ya. The main point one is to give information. Ya, untuk memberikan informasi or to express. Okay. And the next question, what message is sent by the reader? What message? Pesan apa yang disampaikan oleh penulis tadi? Penulisnya itu menyampaikan looks different referee of Indonesia open wears batik and lurik. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan? What message? Pesannya apa? What message is sent by the reader? Pesannya apa? You can see the referee. The referee wears batik. It means we are Indonesian must be proud of batik. Nah, kita itu orang Indonesia itu seharusnya bangga dengan batik itu. Itulah referee. Referee atau wasitnya itu kan it's from another country. Wasitnya itu dari negara lain, tapi dia tampak anggun, tampak cantik dengan menggunakan batik. Pakai baju batik Indonesia. Iya, that's good. As Indonesia we must proud of batik. Itu yang pesan yang disampaikan oleh penulisnya. Ya. Sehingga kita harus bangga pakai batik, tampil cantik loh. Kemudian yang gambar berikutnya. Hearing Valentino Rossi training ahead of GP Motorbike, mengintip latihannya Valentino Rossi dalam menghadapi GP Motorbike, menghadapi lomba GP Motorbike-nya. What is the purpose of the text? Tujuan dari teksnya, it has the same with first picture ya, sama dengan gambar yang pertama tadi. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca agar dia paham. And why do people use caption? Mengapa menggunakan caption? To express. Or to give information. Jelaskan ada text on Wednesday 21st of August 2019 at 3 p.m. Ya, di situ dijelaskan sangat jelas sekali. Latihannya kapan, tanggal berapa, dan di mana, and it must be outdoor. And the next question, what message is sent by the reader? Kira-kira kok ada gambar seperti itu dengan penjelasan seperti itu, tujuannya untuk apa sih? Ya, pesan yang ingin disampaikan itu apa? Mengintip latihannya Valentino Rossi. Oh, Valentino Rossi, I'm sure all of you know, especially for boys, you know who is Valentino Rossi. He is the best racer, yeah, and always win in every competition. Many times have a winner. Dia sering menang. Kenapa dia menang? Karena dia rajin latihan. Nah, di sini gambar ini ditunjukkan Valentino Rossi itu latihannya seperti ini. Ya. To face or to ahead of GP Motorbike. Ya, jadi ingin menyampaikan pesan yang ingin disampaikan adalah Valentino Rossi itu ternyata dia giat berlatih untuk mencapai apa yang diinginkan. Ya, agar dia bisa menjadi juara, maka dia harus berlatih dengan baik. Dia harus berlatih dengan rajin. As you see in the picture, seperti yang kamu lihat yang di gambar itu, ya. So, if you want to get
It can be motivation for you. Ini bisa jadikan motivasi juga buat kamu. Kalau ingin mendapatkan sesuatu, maka kamu harus rajin berlatih. Kalau kamu nanti ingin sukses, maka kamu sekarang harus giat belajar. Kamu sekarang harus melaksanakan kewajibannya. Kalau sekolah seperti ini, kamu harus belajar. Kemudian meskipun di era yang seperti ini, ya, you must be wise to use your gadget. Kamu harus bijak menggunakan gadgetnya. Nah, it's one of the effort to get your future. Okay, sorry. And the next slide. Okay, kemudian slide selanjutnya. Nah, this is exercise. I give you exercise from the picture, from the materi caption. Okay. Yang pertama, find the difference from these two pictures. Coba kamu cari dua perbedaan pada dua gambar tersebut, ya. Cari dua perbedaan pada dua gambar tersebut and write down your answer in table. Kemudian tuliskan jawabanmu yang dengan menggunakan tabel di bawah ini, ya. Di sini saya sediakan dua gambar. Coba kamu cari perbedaannya. Perbedaannya apa? Nah, kamu lengkapi pada tabel berikut. Aduh, mikrofonnya dimatikan dulu, nak. Nah, dua gambar tersebut kamu cari perbedaannya. Oke. Dengan menggunakan tabel berikut. Komponennya apa saja? Who are in the caption? Siapa saja yang di gambar tersebut? How is their performance? Bagaimana penampilannya? Ya, saya jelaskan lagi, ya. Di sini saya sediakan dua gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 tadi sudah saya jelaskan di depan. Looks different, Free of Indonesia Open wears batik and lurik. Weather translation, terjemahannya tadi sudah saya sampaikan, kemudian maksudnya sudah saya sampaikan. Gambar yang kedua juga seperti itu. Nah, yang pertama, find the difference from those two pictures. Coba temukan perbedaan dari dua gambar tersebut, ya. Pertanyaan yang pertama, who are in the caption? Siapa saja yang ada di gambar tersebut? Caption 1 siapa? Wasit dan Valentino Rossi, Bu. Okay, that's right. And then how is their performance? Bagaimana penampilannya? Yang caption 1 penampilannya bagaimana? Sama memakai baju balap cross. Okay, that's good. One of them wearing batik and one of them wearing cross, ya, baju apa? Baju balapan itu, ya. Cross, Bu, ya. Where are they? Di mana mereka? Okay, you can di lapangan sama di tempat cross. Di lapangan sama di tempat cross. Di sirkuit. Indoor or outdoor? Di situ indoor or outdoor? Yeah, you can explain in this table. What message can you get from the caption? Pesan apa yang kamu dapatkan dari caption 1 dan caption 2? Ya. I'm sure you can answer. Saya yakin kamu bisa jawab. Tadi kan sudah saya jelaskan. Ya, jadi kamu nanti silahkan kamu salin di buku catatanmu, ya, perbedaan dari dua gambar yang ada di sini. Dua gambar itu apa? Dengan menggunakan tabel berikut. Siapa yang ada di gambar itu? How is their performance? Bagaimana penampilan mereka? Where are they? Di mana mereka? And what message you can get from the caption? Dan pesan apa kira-kira yang bisa kamu dapatkan dari caption tersebut? Caption 1 dan caption 2. Kemudian yang kedua, please make a caption from newspaper or another source. Silahkan kamu membuat sebuah caption satu saja. From newspaper, kamu bisa ambil dari koran, or another source, atau sumber-sumber yang lain, and present your caption in front of the class. Nah, besok pada saat pertemuan itu, silahkan kamu bisa menjelaskan caption yang sudah kamu buat. Ya, okay, can you understand what I mean?
Understand. Yes, yes. Understand. Okay, Little, that's little. good. Okay. Little enggak apa-apa, little enggak apa-apa, yang penting kamu ada paham sedikit demi sedikit, nanti kamu paham semuanya. Oke. And this tugasnya yang ini ya, temukan perbedaan dari dua gambar tersebut dengan menggunakan tabel ini. Kamu bisa kan, you can show to your teacher, ya, bisa nanti tunjukkan ke gurunya masing-masing, ya, ada yang ke Kartika, ada yang ke saya, ya. Perbedaannya ini kamu ganti di buku catatannya, kemudian nanti tunjukkan ke saya, captionnya juga tunjukkan ke saya, and it will be 2 weeks later, dan itu weeks, ya, 2 week. 2 minggu lagi, 2 weeks later, 2 minggu lagi. Oke. Any question for you? Yang belum paham silahkan bertanya. Oke, terima kasih Bu Siti Yumiatin tadi sudah menjelaskan. Silakan anak-anak yang mau bertanya langsung, yang kurang paham, atau bisa menulis di kolom chat, ya. Menulis pertanyaannya. Kalau misalkan sudah ada namanya, tinggal langsung ke pertanyaan, atau langsung bertanya secara langsung, membuka mikrofonnya, minta izin. Saya tunggu 3 penanya, silahkan. Ya, mumpung ada Bu Siti Yumiatin masih berada di tempat. Dari sekian gambar yang sudah dijelaskan tadi dengan materi caption, mungkin ada beberapa peserta didik atau siswa yang perlu menanyakan atau kurang paham. Halo. Halo, ada yang bertanya silakan. Lani, Alfian, Imam Utomo. Ya, silahkan. Imam Utomo. Hilang online. Halo, tadi siapa yang mau bertanya silahkan. Dibuka mikrofonnya, izin bertanya, nanti Bu Yumi akan mempersilahkan. Captionnya itu gimana Bu? Perbedaannya caption nih. Perbedaan, oke. Ditampung dulu, Pak. Langsung ditanggapi. Langsung dijawab. Oke. Perbedaannya caption sama Caption 1 sama caption 2 Bu. Nah, caption itu kan teks penyerta pada gambar. Ya, teks penyerta pada gambar. Di situ tadi saya sediakan, ya, ada teks gambar 1 dan gambar 2. Ada 2 gambar di sini. Coba kamu cari perbedaannya. Perbedaannya yang gimana, Bu? Nah, pertanyaannya ada pada tabel berikut. Ya. Jadi tabel ini untuk menjawab yang nomor 1 tadi. Find the difference between 2 picture from this caption. Nah, perbedaannya ini yang kamu isi. Gimana, paham? Iya Bu, paham. Oke. Oke, silakan yang lain. Ini ada. Yang lain, silakan. Kok nggak ada yang bertanya ya? Gambar itu selain kalau selain orang seperti gambar pemandangan atau kota itu terus gimana captionnya? Kok nggak ada yang tanya ya? Coba kamu perhatikan gini, saya membantu kalian semua. Yang kamu lihat gambar selama ini kan bukan hanya aktivitas orang, kan bisa mobil, kemudian bisa itu pemandangan kota, desa, atau di hutan, yang lain. Nah, silakan coba ditanyakan. Oke, yang lain silakan mau tanya lagi. Septi mana Septi? Septi kok nggak tanya nih Septi? Suruh Pak paling sehat. Any question? Ada pertanyaan anak-anakku, silakan. Nggak ada yang berani Bu, nggak punya tanya. Nggak punya tanya, maksudnya nggak punya tanya. Caption itu yang sering kamu pakai aplikasi setiap hari itu. Caption ya. Yang sering kamu pakai setiap hari itu
contoh kamu buat status, ada gambarnya scenery flat, kemudian di bawahnya kamu kasihkan keterangannya beautiful scenery. Nah, itu namanya caption. Nah, cara membuat captionnya gimana? Tadi sudah saya jelaskan secara bahasa, ya. Captionnya itu harus jelas, siapa, di mana, dan kapan, kejadian itu apa. Kemudian untuk kalimatnya menggunakan kata kerja bentuk pertama atau simple present. Any question for me? No. Oke, No, oke. tidak ada ya. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ingatkan lagi anak-anak untuk link absensi sudah saya share di kolom chat. Silakan yang belum melakukan absensi atau presensi kehadiran, silakan diisi dulu. Terima kasih Bu Yumi atas pemaparan materinya, atas pemaparan materi, atas penjelasan dari materi untuk siang hari ini. Anak-anakku, pertemuan atau kegiatan video conference ini saya rekam. Jika anak-anak ingin belajar, silahkan ditunggu link YouTube saya. Insya Allah nanti sore atau malam akan saya share link biar nanti kalian bisa belajar secara mandiri, bisa diulang, bisa diputar lagi, bisa di play dan seterusnya. Saya kira cukup. Sekarang sudah menunjukkan 12:32. Terima kasih anak-anakku. Ya, terima kasih juga. Tetap semangat belajar. Sampai bertemu insya Allah minggu depan. Bisa Jumat ada Vicon satu lagi yaitu PPKN. Tunggu link dan flyernya di grup kelas masing-masing ya. Kemudian insya Allah minggu depan lagi masih tetap daring, dan minggu ketiga baru nanti ada tatap muka. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk anak-anak dan Ibu Yumi Siti Yumiatin. Marilah kita tutup pertemuan kegiatan video conference pada siang ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Muhammad. Bu Yumi mau memberikan pernyataan atau kesimpulan atau apa pesan? Tidak ada. Cukup. Cukup sekian dan terima kasih. Bu Yumi cukup? Ya, ya itu tadi anak ya. Saya tunggu besok kalau tatap muka ya. Tatap muka. Iya, kalau tatap muka enggak paham bisa tanya. Iya. Saya Oke, terima kasih. Tetap semangat. Ya, sampai ketemu tatap muka berikutnya ya, minggu kedua, 2 minggu yang akan datang. Saya undur diri, mohon pamit. Mohon maaf nanti apabila tadi membawakan kegiatan ini banyak kendala, dan terima kasih anak-anakku, tetap jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.